Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Tentu pengharapan kita semua adalah dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita akan menjalani kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita menjadi berkat. Biarlah hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Bukalah hati kita dan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia dan kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami datang dengan ungkapan syukur dan terima kasih kami untuk pemeliharaan. Tuhan tolong kami supaya sepanjang hari ini hidup kami selalu diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan firman-Mu kami akan melangkah. Dengan kekuatan firman-Mu kami akan menjalankan kehidupan dan pekerjaan kami. Biarlah firman yang kami dengarkan mampu untuk membuat hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon biarlah setiap langkah kami sepanjang hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, terambil dari kitab Wahyu. Wahyu pada pasal yang ke-16, pada bagian ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketukucauan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Dan timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka air pun menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa di atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Amin. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu, tentu kita mengakui bahwa Tuhan Allah adalah yang maha kuasa, adil, dan benar. Jika Ia maha kuasa, adil, dan benar, maka segala sesuatu yang Ia perbuat itu adalah benar adanya. Ketika Ia berkuasa, maka segala sesuatu yang Ia ciptakan, yang Ia berikan kepada manusia, Ia yang menguasainya. Dan Ia yang akan bertindak, dan Ia yang akan membalas, dan Ia yang akan melakukannya. Jika Tuhan Allah itu adil, maka Ia akan melihat sejauh mana perbuatan-perbuatan manusia yang mungkin menurut manusia itu benar, tidak menurut Allah. Karena itu Ia adil dalam memutuskan setiap tindakan-tindakan manusia di dalamnya. Dan Ia adalah penghakiman. Jadi Ia yang mampu menghakimi segala sesuatu yang diperbuat manusia turut dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia. Yohanes melihat apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh manusia. Yohanes melihat bahwa ada murka Allah yang diberikan kepada manusia. Murka Allah itu berupa
ketujuh malapetaka atau cawan yang ditumpahkannya kepada umat manusia. Mengapa cawan ini atau malapetaka atau murka Allah ini diberikan kepada umat manusia? Intinya, sadar atau tidak sadar manusia, kadangkala kita selalu berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ada berapa cawan yang diperintahkan, yang disuarakan dari bait suci untuk ditumpahkan dalam hidup manusia. Dalam hidup manusia atau yang ada di bumi ini. Cawan yang pertama yang ditumpahkan atas bumi ini adalah bisul yang jahat. Suatu penyakit yang akan mematikan manusia di dalamnya. Mengapa bisul itu diberikan? Karena mereka menyembah patungnya atau menyembah binatang atau tanda binatang menjadi kebanggaan mereka. Yang kedua, menumpahkan air menjadi darah, sehingga tidak ada yang dapat hidup dalam laut. Jadi merubah air menjadi darah. Dan yang ketiga, dikatakan dalam nas ini adalah sesuatu yang dikatakan dan dilakukan Allah kepada manusia. Mengapa? Karena di atasnya ayat 6 berkata, mereka patut mendapatkannya karena mereka menumpahkan darah-darah orang kudus dan para nabi. Perbuatan mereka yang tidak berkenan membunuh orang-orang kudus dan para nabi, hamba-hamba Tuhan, membuat mereka harus mendapatkan malapetaka di dalamnya. Ini penghakiman yang akan didapatkan, penghakiman yang akan diperoleh, penghakiman yang akan diberikan kepada manusia, murka Allah yang akan didapatkan manusia pada akhir kehidupan ketika tidak mampu melakukan yang baik di dalam kehidupan. Tidak seorang pun mau malapetaka dalam hidupnya. Iya kan Bapak Ibu? Tentu kita selalu ingin menghindar jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kadangkala malapetaka bisa terjadi dalam diri kita, itu disebabkan karena sikap kita sendiri, perbuatan kita sendiri, yang mengakibatkan kadangkala kita menerima yang tidak berkenan bagi kita. Nas hari ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup kita, sebelum datangnya penghakiman, mari kita berbuat baik dalam hidup. Tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa. Tidak seperti dikatakan mengapa mereka mendapatkan malapetaka ini, karena mereka menyembah patung, mereka membunuh orang-orang kudus, mereka membunuh nabi-nabi. Kiranya itu tidak kita lakukan. Kita tidak menyembah patung dalam hidup kita, tapi hanya menyembah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita tidak berbuat jahat dengan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada saudara-saudara kita. Kita tidak membuat mereka menderita, kita tidak membuat mereka sengsara, tetapi kita melakukan yang baik dalam hidup kita, sehingga malapetaka tidak menimpa kita. Jikalau malapetaka menimpa kita, maka kita harus kuat untuk menghadapinya. Kadang-kadang malapetaka ini pun diizinkan Tuhan terjadi untuk menguat, melihat sejauh mana kita kuat dalam menghadapi pergumulan hidup dengan iman dan kepercayaan yang kuat. Walau banyak tantangan hidup, kita Bapak Ibu tetap selalu bersemangat, tetap percaya pada Tuhan, dan sekali lagi biarlah hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan dan menjauhkan hidup kita dari perbuatan jahat. Jangan sampai malapetaka ini terjadi pada hidup kita dan keluarga kita, bahkan jemaat, bahkan orang-orang yang percaya pada Tuhan, karena perbuatan kita yang jahat. Jadi arahkan hati kita dan perbuatan kita agar berkenan di hadapan Tuhan, tidak melakukan kejahatan. Sekali lagi,
Jangan pernah melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita. Karena penghakiman akan kita dapatkan. Wahyu atau pengetahuan Yohanes mengingatkan kita, pada akhirnya ada penghakiman yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Jagalah hati dan pikiran kita dan perbuatan kita agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini menuntun kami agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjauhkan kehidupan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin.